Maka orang yang memerangi mereka dengan lisannya, menasihati, kemudian menyampaikan kebenaran dan segala macam, supaya mereka ini sadar tentang bahayanya bid'ah, maka termasuk orang beriman. Jadi nggak boleh diam tuh untuk menjelaskan tentang bid'ah. Sebab yang bersabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Dan ini yang nggak diterima hadis ini oleh ahlul bid'ah. Mereka marah kalau dibawakan hadis ini. Padahal yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dia cinta kepada Nabi, ditinggalkan semua bid'ah itu. Kalau dia benar umat Nabi Muhammad SAW dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ditinggalkan semua bid'ah. Karena yang melarang perbuatan bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang belum agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru agama bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW dan sahih riwayatnya. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib meninggalkan semua bid'ah. Dan kita wajib menjelaskan kepada umat tentang bahayanya bid'ah. Nggak boleh kita diam. Nggak boleh kita diam sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jelaskan kepada umat tentang tauhid, jelaskan kepada umat tentang bahaya syirik, jelaskan kepada umat tentang sunnah, jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah. Jelaskan kepada umat agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu termasuk jihad, apalagi di zaman sekarang ini. Kemudian wa man jadum biqalbi fahuwa mu'min, dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, maka dia orang beriman. Artinya ini sudah selama-lama iman. Dia hanya mampu mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Dia mampu mengingkari dengan hatinya. Apakah dia duduk bersama ahlul bidah? Tidak. Dia wajib meninggalkan perbuatan bid'ah. Gak boleh duduk. Dan ayatnya sudah dibawakan dua ayat. Yang pertama surah Al-An'am ayat 68, yang kedua surah An-Nisa ayat 140. Ini dua ayat ini menjelaskan tentang tidak bolehnya duduk di majlis-majlis ahlul bid'ah. Tidak boleh duduk di majlis-majlisnya ahlul ma'siyah. Tidak boleh kita duduk. Sama sekali nggak boleh. Nas Al-Quran ini. Surah Al-An'am ayat 68 di halaman 513 sudah saya jelaskan ini. Yang kedua di surah An-Nisa ayat 140 ini juga sudah saya jelaskan. Nggak boleh duduk bersama al-bidah, nggak boleh duduk mendengarkan ceramahnya, nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Jadi untuk perhatikan tuh, ini termasuk jihad dengan apa? Jihad dengan apa ini? Hati, meninggalkan majlis mereka. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita nggak mampu untuk merubah dengan tangan, nggak mampu merubah dengan lisan. Yang ada kita merubah dengan hati. Maksudnya kita mengingkari dengan hati kita. Kita ingkari perbuatan itu nggak benar. Tapi bukan apa? Bukan duduk di situ, bukan mendengarkan ceramah ahlul bidah, bukan foto-foto dengan ahlul bidah, bukan. Sampai mengatakan ya kita perlu juga minta nasihat dari antum. Kok minta nasihat dari ahlul bidah? Ini jahilnya murakkab. Kok minta nasihat dari ahlul bidah? Justru kita nasihati ahlul bidah supaya berhenti dari bidahnya. Gak boleh kita mendengarkan ceramah ahlul bidah. Dulu para ulama salaf nih, tutup telinganya. Gak ada dengarkan ceramah ahlul bidah, tutup telinganya. Kamu yang keluar atau saya yang keluar? Diusir ahlul bidah itu. Bukan seperti sekarang duduk bersama ahlul bidah, ngobrol bersama ahlul bidah, majlis bersama ahlul bidah, kumpul bersama ahlul bidah, foto bersama ahlul bidah. Enggak benar dalam Islam. Kita wajib mengingkari dengan hati.
Kalau dengan hati juga enggak dia ingkari, kata Nabi SAW, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan tidak ada sesudah itu iman meskipun hanya seberat biji sawi. Ini bukan berarti bahwa dia keluar dari agama Islam, tidak. Saya jelaskan di buku saya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Nanti antum lihat di buku Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di halaman 151. Saya jelaskan penjelasan Syekhul Islam tentang hadis ini. Di dua tempat beliau jelaskan. Yang pertama di Majmu' Fatawa juz yang ke-28. Yang kedua beliau jelaskan di Majmu' Fatawa juz yang ke-7. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, mengingkari kemungkaran terkadang dapat dilakukan dengan hati, terkadang dengan lisan, dan terkadang dengan tangan. Adapun mengingkari dengan hati, maka itulah wajib bagi setiap wajib, maka itu adalah wajib pada setiap keadaan, karena melakukannya tidak menimbulkan bahaya. Barang siapa yang tidak melakukannya, maka ia tidak dikatakan mukmin, atau tidak dikatakan mukmin yang sempurna imannya. Dikatakan mukmin yang sempurna iman, bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, wa dzalika adaful iman, yang demikian adalah selemah-lemah iman. Beliau juga bersabda, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan setelah itu tidak lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Dikatakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, siapakah mayat yang hidup itu? Ia menjawab, orang yang tidak mengetahui perbuatan ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, orang inilah yang terfitnah. Dan dijelaskan sifatnya di dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman yang panjang itu. Artinya orang yang dia tahu kemungkaran tapi dia tidak mengingkari kemungkaran, dia merupakan mayat hidup yang berjalan di muka bumi ini. Ini penjelasan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian ini di Majmu' Fatawa juz yang ke-28 di halaman 127. Kemudian di Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 di halaman 428, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya maksud dari hadis ini tidak tinggal sesudah batas pengingkaran dengan hati sesuatu yang dikatakan sebagai iman sampai orang mukmin itu melakukannya, akan tapi mengingkari dengan hati merupakan batas terakhir dari keimanan. Bukanlah maksudnya bahwa barang siapa yang tidak mengingkari hal itu tidak memiliki iman sama sekali. Saya ulangi lagi, kata Syekhul Islam, akan tapi mengingkari dengan hati merupakan batas terakhir dari keimanan. Bukanlah maksudnya bahwa barang siapa yang tidak mengingkari hal itu dia tidak memiliki iman sama sekali. Tidak demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesudah itu. Maka beliau menjadikan orang yang beriman 3 tingkatan, masing-masing di antara mereka telah melakukan keimanan yang wajib atasnya. Akan tetapi yang pertama mengingkari dengan tangan, tatkala ia yang lebih mampu di antara mereka, maka wajib atasnya, lebih sempurna dari apa yang wajib atas yang kedua, mengingkari dengan lisan. Dan apa yang wajib atas yang kedua lebih sempurna daripada apa yang wajib dari yang terakhir. Maka dengan demikian diketahui bahwa manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan yang wajib atas mereka sesuai dengan kemampuannya, beserta sampai dengan kemampuannya beserta sampainya khitab atau perintah kepada mereka. Ini di Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 halaman 428. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya adalah orang yang terfitnah. Perumpamaannya adalah seperti orang yang hidup tetapi pada hakikatnya mati hatinya. Dia hidup tapi mati hatinya karena dia tidak mengingkari. Maka seorang mukmin itu wajib mengingkari kemungkaran. Kalau kita mengingkari dengan hati, itu manfaatnya sangat besar.